Anakku, detak jantungku yang terpisah jauh. Hampir seluruh hidupku ku jadikan dermaga bagimu. Dari benih embun pagi hingga senja yang tenggelam, setiap napas yang ku pinjam adalah perahu agar kau aman. Kau tak perlu memikul beban peta jalan yang lama. Tak usah jadi cermin yang memantulkan bayangku, sebab di hatimu telah ku sematkan kompas bintang. Bukan tahta emas yang kukir, bukan mahkota warisan. Harapanku kau abadi sebagai lentera yang tak padam. Tegaklah layar dan dayung di samudra dinamika. Jangan gentar pada ombak, jadilah karang yang bernyanyi. Jadilah kau pena tunggal, kisah yang tak tertulis ulang. Wajahmu adalah musim yang memilih mekarnya sendiri. Bila lembah-lembah kelam memanggilmu dengan bisikan, katakan tersungkur, sebab sayapmu terbuat dari doa. Kau tak perlu memikul beban peta jalan yang lama. Tak usah jadi cermin yang memantulkan bayangku, sebab di hatimu telah ku sematkan kompas bintang. Bukan tahta emas yang kukir, bukan mahkota warisan. Harapanku kau abadi sebagai lentera yang tak padam. Tegaklah layar dan dayung di samudra dinamika. Jangan mentar pada ombak, jadilah karang yang bernyanyi. Temukan fajar bahagiamu di puncak kemuliaan budi, di atas bukit yang hening jauh dari riuh harta. Biarlah cahayamu menjadi embun yang menyegarkan dunia. Terbanglah, kepakkan sayapmu bebas dari sangkar emas. Selamat di tengah badai, pulang ke jiwa yang mulia. Kompas Bintang. Dengar judulnya aja udah indah ya, tapi dibaliknya ini tuh bukan sekedar puisi biasa. Ini adalah sebuah filosofi yang dalam banget tentang gimana sih cara terbaik membekali anak-anak kita untuk perjalanan hidup mereka. Yuk kita coba bedah bareng-bareng pesan-pesan kuat di dalamnya.
Kita mulai dari kalimat pembuka yang, wah, langsung kena di hati. Anakku, detak jantungku yang terpisah jauh. Kita bisa langsung rasain kan ikatan yang luar biasa dalam itu? Koneksi di mana anak itu ya bagian dari diri kita, tapi yang harus memulai perjalanannya sendiri. Oke, bagian pertama ini bicara soal fondasi. Di sini peran orang tua itu ternyata bukan untuk memagari atau membatasi, justru sebaliknya, yaitu menyediakan sebuah dermaga kasih sayang, titik awal yang aman dan kokoh buat perjalanan si anak. Metafora yang dipakai di sini itu keren banget, dermaga. Orang tua adalah dermaga. Nah, ini poin yang sangat penting. Dermaga itu landasan peluncuran, bukan pelabuhan akhir. Dermaga itu tempat kita ngisi bekal, tempat kita merasa aman sebelum akhirnya benar-benar siap berlayar ke samudera kehidupan. Coba deh kita renungkan sejenak kalimat ini. Betapa dalamnya komitmen seorang orang tua, eksistensi mereka, setiap napas yang mereka ambil. Itu diibaratkan jadi perahu yang menjaga si anak. Semuanya ya, didedikasikan cuma untuk memastikan mereka aman waktu akan mulai mengarungi lautan. Oke, fondasi udah kokoh, sekarang waktunya ngisi bekal. Dan disinilah kita masuk ke jantung dari puisi ini. Orang tua ternyata nggak ngasih peta jalan, tapi sebuah kompas. Ini adalah penolakan yang tegas banget terhadap ekspektasi kaku yang seringkali kan kita wariskan dari generasi ke generasi. Nah, coba kita lihat perbandingan di slide ini. Di sisi kiri, kita lihat apa aja yang ditolak. Peta jalan yang lama, atau menjadikan anak sebagai cermin bayanganku, atau bahkan ngasih beban cita-cita orang tua. Sebaliknya, lihat di sisi kanan. Apa yang diberikan? Sebuah kompas bintang buat navigasi, kebebasan untuk mekar di musimnya sendiri, dan jadi pena tunggal yang nulis kisahnya sendiri. Keren kan? Jadi, apa sih sebenarnya kompas bintang ini? Ini dia intinya. Bukan sekedar petunjuk arah biasa. Ini adalah prinsip panduan dari dalam diri. Sebuah hadiah berupa kepercayaan pada intuisi, pada nilai-nilai diri sendiri. Sesuatu yang, jujur aja, jauh lebih berharga daripada peta manapun di dunia. Sekarang kita masuk ke babak berikutnya, pelayaran. Dengan fondasi cinta dan kompas di tangan, si anak akhirnya siap buat mengarungi apa yang disebut samudra dinamika. Sebuah lautan kehidupan yang kita tahu ya penuh dengan tantangan yang nggak bisa diduga. Tegaklah layar dan dayung di samudra dinamika. Perhatiin deh pilihan katanya. Bukan sekedar sungai yang tenang, tapi samudra yang dinamis. Artinya luas, gak terduga, dan selalu berubah. Pesannya jelas banget. Perjalanan ini butuh usaha, butuh keberanian. Nah, nasihat pertama dalam menghadapi kesulitan adalah jangan gentar pada ombak. Puisi ini realistis. Dia mengakui kalau ombak besar itu pasti bakal datang. Rasa takut itu nyata. Tapi instruksinya bukan untuk lari, melainkan jangan gentar. Dan ini dia solusinya yang luar biasa indah. Jadilah karang yang bernyanyi. Ini metafora yang dalam banget soal ketahanan. Tujuannya itu bukan cuma bertahan dari hantaman ombak, tapi gimana caranya menemukan kekuatan, bahkan mungkin kegembiraan di tengah badai sekalipun. Puisi ini juga jujur. Dia mengakui akan adanya lembah-lembah kelam, momen-momen tergelap dalam hidup. Dan di saat-saat itulah perlindungan utamanya terungkap. Sayapmu terbuat dari doa. Cinta dan harapan orang tua yang gak pernah putus, itulah yang jadi kekuatan gaib yang mengangkat si anak. Bagian keempat ini ngomongin soal harta karun sejati. Jadi, apa sih definisi sukses menurut puisi ini? Kita akan lihat kontras yang tajam banget antara warisan duniawi dengan warisan yang sejati, yaitu karakter dan cahaya batin. Oke, penting banget nih, kita mulai dari apa yang bukan harta karun sejati. Seperti yang bisa kita lihat, orang tua secara tegas menolak simbol-simbol kesuksesan yang biasa kita dengar. Tahta, mahkota, harta, semua itu malah dianggap sebagai jebakan. Sebuah sangkar emas yang mungkin kelihatan indah, tapi sebenarnya membatasi. Nah, setelah menolak sangkar emas dan segala kemewahan duniawi, kita disajikan dengan warisan yang sesungguhnya. Apa itu? Harapanku, kau abadi sebagai lentera yang tak padam. Ini bukan soal harta, tapi soal menjadi cahaya batin yang abadi. Sebuah karakter kuat yang jadi pengaruh positif bagi dunia. Dan cahaya ini tujuannya bukan untuk menyilaukan orang atau buat pamer loh. Tujuannya jauh lebih lembut, lebih halus. Tujuannya adalah menjadi embun yang menyegarkan dunia. Sebuah dampak yang positif yang memberi kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan kita sampai di bagian terakhir. Mungkin ini yang paling mendalam dari semuanya.
Tujuan akhir. Puisi ini mengajarkan kita bahwa tujuan akhir dari perjalanan hidup itu bukanlah sebuah tempat, tapi sebuah kondisi batin. Ini bukan tentang kemana kita pergi, tapi tentang menjadi siapa diri kita. Slide ini seolah merangkum seluruh perjalanan. Langkah pertama, terbanglah dengan sayapmu. Lalu, langkah kedua, bebaskan dirimu dari sangkar emas. Langkah ketiga, tetaplah selamat di tengah badai. Dan semua ini, semuanya mengarah pada satu tujuan akhir, pulang ke jiwa yang mulia. Dan inilah dia tujuan akhirnya, pulang ke jiwa yang mulia. Ini bukan berarti kembali ke Roma secara fisik ya, tapi tentang mencapai kedamaian batin, integritas, dan kesadaran diri. Seluruh perjalanan, mulai dari dermaga cinta, kompas bintang, sampai menjadi karang yang bernyanyi, semuanya dirancang untuk membimbing anak kembali ke versi terbaik dari dirinya sendiri. Puisi ini memang memberikan sebuah panduan pengasuhan yang begitu indah, tapi pesannya sangat universal. Jadi sebagai penutup, pertanyaan ini bukan hanya untuk sang anak dalam puisi, tapi untuk kita semua. Di tengah samudra dinamika hidup Anda, di antara badai dan lembah kelam, kompas apa yang memandu Anda pulang?